Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia ini, perkenankan kami sejenak untuk menyampaikan sedikit materi pengingat bagi kami pribadi dan juga pengingat bagi kita semua untuk kali ini, yaitu tentang bagaimana kita hidup dan bersama dengan keluarga. Terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan, yaitu anak-anak dan keturunan kita di masa depan. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengingat tentang salah satu tokoh yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu seorang yang bijak atau al-hikmah, yaitu seseorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Kita semua mengenal bahwa ada satu nama surat dalam Al-Quran yang diabadikan sebagai pengingat dan penanda bagi kita semua untuk mengambil pelajaran dari seorang yang bernama Luqman yang dijuluki dengan Al-Hakim, yang artinya seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan. Yang paling menarik dari sosok Luqman Al-Hakim ini adalah bagaimana beliau mewariskan atau meninggalkan sesuatu dalam hidupnya kepada anak keturunannya. Dalam hal ini juga termasuk kepada keluarganya, yaitu istrinya. Setidaknya ada 3 nasihat yang mungkin juga sudah sering kita sama-sama dengarkan. Nasihat yang pertama yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang pertama adalah nasihat tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari seorang bapak kepada anak dan keluarganya untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nasihat yang pertama dari Luqman kepada anaknya adalah jangan mempersekutukan Allah. Nasihat yang paling mendasar dan paling penting. Kenapa? Karena ketika kita memegang teguh itu, kemudian diikuti oleh anak-anak kita, kemudian turun kepada anak keturunannya, ini adalah satu modal penting untuk menjaga keberlangsungan akidah kita kepada anak kita, kepada cucu dan keturunan kita selanjutnya. Kemudian nasihat yang kedua, Luqman Al-Hakim memberikan nasihat tentang nilai kebajikan. Dalam surat Luqman ayat 16, Luqman mengutip firman Allah terkait keadilan Tuhan. Pada ayat ini Allah mengatakan akan membalas kebaikan manusia sekalipun itu sebesar biji sawi. Nasihat yang keluar dari Luqman ini didasari dari satu pertanyaan yang diajukan oleh anaknya, yaitu bagaimana konsep Allah melihat atau menghukumi orang yang berbuat zalim, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya satu orang pun. Bagaimana Allah akan memberikan balasan bagi orang yang seperti itu? Kemudian dijawab bahwasanya Allah itu melihat semua perbuatan manusia, baik yang ada saksinya maupun yang tanpa ada persaksiannya. Hal ini senada bagi kita untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada,
yang artinya ketika kita berada di dalam golongan orang-orang lain, bersama orang lain, ataupun sedang sendirian, maka ketakwaan, keimanan ini harus selalu muncul. Kenapa? Karena ketika bersama orang lain kita mudah untuk berbuat kebaikan. Tetapi tantangan terberat iman dan ketakwaan itu adalah ketika kita sedang dalam kondisi sendirian. Maka hal ini dijelaskan bahwa wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah menghadirkannya untuk diberi balasan. Hari ini membuktikan bahwa Allah Maha Adil. Apapun perbuatan manusia, baik ataupun buruk, baik tersaksikan ataupun tidak oleh manusia, maka Allah pun tahu dan akan memberikan balasan yang sesuai kepada orang yang melakukan hal tersebut. Dan wasiat yang ketiga, yaitu tentang pentingnya iman dan takwa di dalam hidupnya. Nasihat bijak itu termaktub dalam kitab Az-Zuhud li Ibni Abi Dunya, yang menegaskan bahwa iman dan takwa merupakan modal utama manusia dalam menjalani kehidupan. Nasihat iman dan takwa ini kita ibaratkan bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah lautan yang luas. Ketika kita mengarungi hidup yang penuh dengan tipu muslihat, iman dan takwa ini bisa diibaratkan ketika kita akan menjalani perjalanan mengarungi lautan yang luas, maka kita butuh alat yang namanya sebuah kapal atau perahu dan penunjuknya juga. Maka iman dan takwa ini adalah alat untuk kita menaungi, menjalani kehidupan ini, dan butuh penerangnya adalah lentera. Lentera ini adalah yang menunjukkan kita untuk kemana arah kita. Apakah lurus ke kanan ataukah ke kiri, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal itu kita jadikan sebagai iman dan takwa, sebagai penerang bagi manusia dalam menghadapi dunia yang penuh tipu dan daya ini. Salah satu kutipan yang juga disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia terjebak dan tenggelam di dalamnya, maka jadikanlah iman sebagai sampan, takwa kepada Allah sebagai layar, agar engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia ini. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, 3 nasihat itu bahwa kita penting untuk selalu menjaga keluarga kita, anak, istri kita, keturunan kita, untuk senantiasa menyembah Allah, beriman, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jadikan iman dan takwa sebagai alat dan penerang dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tipu daya, apalagi di tantangan kehidupan zaman ke depan yang semakin banyak cobaan. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.